Ya Bu, kayak apa Bu? Lihat tuh cicak, ya Bu. Makanannya apa? Nyam. Tapi cicak nggak bisa terbang. Tapi dengan izin Allah, nih Bu. Cicak itu diam bergerak. Nah kita juga dikasih akal pikiran, ya Bu. Dikasih panca indera, ya Bu. Itu semuanya untuk apa Bu? Untuk bergerak menjemput rezeki, ya Bu. Makanya pagi-pagi Rasulullah sudah berdoa tuh, Allahumma barik li fi bukuliha. Maka ada pekerjaan perkara sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan, ya Bu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis dari Bukhari, ya Bu, berarti hadisnya sahih, ya Bu. Yang pertama Rasulullah selalu melakukan apa pagi? Mulai bangun tidur sudah tahajud, qiyamul lail, ya Bu. Karena dengan keutamaan tahajud yang diserang Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya ada 5 keuntungan, ada 5 keunggulan bagi kita kalau mau melaksanakan sholat tahajud. Diriadohin Bu, dipaksain. Bu, paksain dulu, Allahumma paksain, ya Bu. Kalau udah dipaksain, ya Bu, nanti udah jadi kebiasaan, ya Bu. Iya, kalau udah jadi kebiasaan, merasa kalau panggilan ketinggalan, merasa rugi. Emang sunnah, ya Bu. Tapi kalau kita ketinggalan, merasa rugi karena tidak kebagian tuh, ya Bu. Yang pertama, ya Bu, kemuliaan malam tahajud dalam surat Al-Isra. Al-Isra itu ayat 17, surat ke-17 ayat 79 sampai 81-nya, ya Bu, Allah berfirman, ya Bu, Allah akan mengangkat karir kita, Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita istiqomah dalam tahajud minimal 2 rakaat, ya Bu, minimal tuh Bu. Nanti kalau udah merasa enak tambahin 2 rakaat lagi, ya Bu. Tahajudnya tambah sholat taubatnya, tahajud plus sholat hajatnya, tahajud plus sholat istikharahnya, tahajud plus, ya Bu, sholat keinginan kita apa nih Bu? Buat anak, buat suami, buat keluarga, Bu. Jadi 11 rakaat, ya Bu. Nanti kalau udah merasa enak, tapi kalau misalnya masih dipaksa dulu 2 biar gak kaget, ya Bu. Yang keduanya, ya Bu, kalau kita sering melakukan qiyamul lail, Allah akan membimbing kita, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Yakin deh Bu, kita misalnya dalam ibu rumah tangga, kenapa kita nih diberikan kemampuan apa Bu? Dalam postur tubuh kita, ya Bu, beda dengan laki-laki. Kita ada rahim, Bu. Nah, rahim itu sebetulnya menguatkan untuk, memangnya dari soalnya kita udah diciptakan sama Allah punya rahim. Itu seorang ibu punya kasih sayang yang lebih, Bu, dan ingin disayangi, ya Bu. Maka Allah mengajarkan kepada kita kalau orang yang orang yang lahir dari hamil, ya Bu, itu wanita yang kuat. Makanya dalam ibadah orang hamil sama orang yang lagi nggak hamil beda. Kalau orang yang hamil 70 kali lipat, sholatnya dia 70 kali lipat, ya Bu, karena dia posisi lemah, ya Bu, maka dia lebih kuat. Dan kalau seorang ibu dikasih kemampuan apa? Kemampuan apa? Dari rahim itu harus bisa mendidik. Maaf Ibu, orang tomboy-tomboynya, Ibu, waktu saya juga dulu tomboy, ya Bu, ya. Banyak anak keluarga saya laki, Ibu. Jadi permainannya banyak yang dilakukan laki-laki, Ibu. Tapi itu nanti udah berumah tangga yang tadinya nggak bisa masak jadi belajar masak, ya Bu. Yang tadinya nggak biasa nyuci belajar nyuci, ya Bu. Setomboy-tomboynya tuh. Tapi ada apa Bu? Ada rahimnya Bu. Kita ada keibuan, ya Bu. Dan selanjutnya ibu itu diberi kemampuan Bu. Apanya Bu? Kata-katanya lebih banyak dibanding seorang laki-laki. Kita 20.000 Bu. Nah 20.000 kata itu Allah ngajarin sama diri kita, jangan dibuat sia-sia, jangan dibuat yang tidak manfaat.
Bu, ada 3 yang dari modal kita bicara dikasih 20.000 kata. Yang pertama Allah ngajarin pertama kita jadi Bu, tarbiyah. Ibu, seorang ibu harus mentarbiyah diri dan tarbiyah ke anak keturunan kita agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Bu. Makanya seorang ibu bisa ngejelasin tuh, baring gendong, baring masak, ya Bu. Anaknya nanya, bisa jelasin, mama ini apa? Gitu. Ntar anak, mama jelasin. Misalnya dia nanya, kenapa ini rasanya manis? Kenapa ini? Suka nanya macam-macam kan anak-anaknya Bu. Nah itu ibu bisa menjelasin. Tapi kalau seorang bapak, ya Bu, dia punya apa Bu? Cuma kemampuan satu pekerjaan fokus aja Bu. Ya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan multi talenta ya Bu. Kaki bisa ngepel, tangan ngegendong, ya Bu. Yang satu tangan satu lagi goreng-goreng, ya Bu. Sebelah lagi bisa nutup kulkas tuh kalau kulkas ada yang dibuka kan kadang-kadang suka rapat, pantatnya juga bisa ikut nutup pintu tuh. Subhanallah tuh perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, satu kerjaan aja, ya Bu. Tapi kerjaan yang fokus itu bagi laki-laki, ya Bu, ada keuntungan juga. Misal, ya Bu, kalau kita kan bisa masak, bisa menjahit atau apa gitu. Nah kalau laki-laki karena kerjaannya bisa fokus, Bu, dia tuh bisa melakukan misalnya jadi tukang masak, bisa jadi chef, Bu. Misalnya dia jadi penjahit, bisa jadi desainer, ya Bu, bisa jadi yang bagus gitu ya. Karena dia fokus. Beda dengan kita. Tapi keahlian kita, ya Bu, yang tadinya nggak bisa karena terus kebiasaan, jadi biasa, ya Bu. Makanya ini harus dibiasain. Niscaya, Bu, kalau kita suka qiyamul lail, tahajud, yang keduanya akan dibimbing dan dimudahkan segala urusan kita. Yang ketiganya, Allah memberikan apa Bu? Diberikan jalan keluar. Kan sering kita baca Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu, ya bukan balighul, balighu enggak ada alif lamnya lagi terusannya, balighu amri ya. Ketiganya akan diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Misalnya kita udah sumpah, kayaknya udah mentok, ya Bu. Tapi ya Bu, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Makanya terus berdoa, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Walaupun kita sambil ikhtiarnya kita bukan arti sabar, diam, belehem, ya Bu. Sabarnya kita ada aktif, ya Bu. Nah, yang keduanya nih, kalau seorang ibu suka ngomong, ya Bu, manfaatnya, ya Bu, harus selain dari tarbiyah, dia juga harus jadi apa Bu? Jadi pendakwah, ya Bu, bisa ngajarin anaknya, bisa belajarin teman-temannya, ya Bu. Jadi kosakata kita, ya Bu, jangan dibuat sia-sia. Yang ketiganya, kelebihan kita seorang banyak ngomong, ya Bu, banyak kata-katanya, harus Bu jadi orang yang pintar komunikasi itu. Subhanallah, ya Bu. Keahlian-keahlian itu bisa didapat kalau kita sering tambah ilmu, ya Bu, tambah relasi itu. Akhirnya jadi kita nanti insya Allah rezeki kita makin mengalir. Namanya, ya Bu, tadi ya Bu, harus tahajud. Dan keuntungan tahajud, ya Bu, kalau kita sering dan dawam istiqomah dalam melakukan tahajudnya, maka Allah akan berikan selalu apa Bu, pertolongan. Kalau misalkan namanya dalam kehidupan nggak semuanya orang suka sama kita kan. Nah, masalah dalam posisi kerja kah, atau dalam posisi pergaulan kah, posisi rumah tangga kah, misalnya ada orang yang mengganggu, ya bukan gangguan itu baik bentuk yang ibarat kata yang zahir maupun yang batin, ya Bu. Ada kan orang yang suka ngirim-ngirim segala macam tuh, ya Bu. Makanya minimal kalau mau tidur jangan lupa baca surat apa? Falaq bin Nas. Rasulullah aja pernah kena sihir, Mbak.
Ya, Rasulullah pernah kena tenung, ya Bu, disihir sama orang Yahudi, di ini rambutnya dicempurin ke sumur tua, ya Bu. Itu Rasulullah, ya Bu, untuk meleburkan orang yang tenung, ya Bu, untuk orang yang hasud, ya Bu, baca Falaq bin Nas. Bu. Apa tadi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita untuk ibadah rumah tangga kita, untuk ibadah, ya Bu, mendidik anak jadi nilai ibadah, ya Bu, melayani suami jadi nilai ibadah, dagangnya kita, nyari rezeki kita, ya Bu, jadi nilai ibadah. Niatin, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, Bu. Hidup kita terisi, Bu. Nah, setelah itu Allah ingatin lagi tuh, ya Bu, dalam kita mengisi kehidupan ini, ya Bu, diberi kesempatan, diberi waktu, wal asri, demi masa, demi waktu, semuanya pakai waktu, wal asri, innal insana lafi khusrin, ya Bu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, iman ini perlu kita patri, harus kita terus kita jaga, ya Bu, karena dengan iman hidup kita bisa selamat, ya Bu. Banyak orang kaya tapi nggak ada imannya, kagak merasa cukup, kurang aja, akhirnya korupsi ini, ya Bu. Banyak orang yang pinter, ya Bu, tapi nggak ada imannya. Jadi ilmunya cuma pinter-pinterin orang. Itu kayak Haman, Fir'aun, ya Bu, Qarun. Itu semuanya dikasih, jabatan dikasih, harta dikasih, ilmu dikasih, tapi nggak pernah iman. Akhirnya jadi laknat, ya Bu. Jadi penghuni neraka. Iya, makanya Bu, kita juga maaf nih, harus di dalam waktu itu harus pilih, apa Bu? Tontonan biar jadi tuntunan, ya Bu. Jangan sampai masa kita nonton ya sesuatu akhirnya lupa waktu, giliran masa aduh aja main HP, ya Bu. Kecuali main HP-nya buat nambah wawasan, ya Bu. Misalnya kita bikin kue kah, apa nambah ilmu kah, atau nambah motivasi kah, ya Bu. Yang kita tadinya loyo biar jadi semangat lagi, ya Bu. Waktu harus kita isi, ya Bu. Jangan sampai waktu kita menjadi waktu yang sia-sia, ya Bu. Kesempatan sebelum datang kesempitan. Kesempitan itu seperti apa? Sempit itu datangnya kepada diri kita adalah kematian, ya Bu. Ya udah sampai ajal di tenggorokan kita, ya Bu. Kita mau kemana lagi, ya Bu? Mau ngapain lagi, ya Bu? Udah Ijrail datang menjemput, walaupun kita semaput, ya Bu. Tetap tuh Ijrail tetap, ya Bu, menarik, ya Bu, nyawa kita, ruh kita dengan memaksa. Makanya disuruhnya Ijrail, Bu. Sebelumnya yang belum penciptaan Nabi Adam tuh disuruhnya 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril suruh ngambil tanah, ya Bu, cari bahan untuk buat Nabi Adam, ya Bu. Tapi malaikat Jibril nggak bisa, karena bumi pas dia mau ditarik, ya Bu, bagian tanahnya ngejerit, nggak mau gitu. Akhirnya malaikat Jibril pergi, ya Bu, nggak bisa, nggak berhasil. Akhirnya disuruhnya malaikat Malik, ya Bu, ambil, kagak bisa juga, ya Bu. Disuruhnya malaikat Mikail, ya Bu, bagi rezeki, nggak bisa juga. Akhirnya yang bisa adalah malaikat Ijrail. Maka kata bumi ini, jangan, saya nggak mau. Udah 3 malaikat juga saya nggak mau diambil bagian dari bumi ini, diambil menjadi bahan jadi Nabi Adam, manusia. Tapi Ijrail langsung, Bu, mencabutnya, langsung ngambil tuh, memaksa, ya Bu, ngambil bagian karena ini perintah Allah, langsung ngambil tuh. Makanya setelah Ijrail dapat ngambil bagian tanah untuk bahan penciptaan Nabi Adam,
maka malaikat Israil lah yang diperintahkan Allah nanti yang mencabut nyawa seluruh makhluk Allah, ya Bu. Nah itu Bu. Jadi kalau kita ini harus tahu masa muda kita, jangan sampai nungguin tua. Jangan sampai udah sekarang, ya Bu, udah pada sakit-sakit badan, ya Bu, gue pengen ngaji, ya Bu, matanya udah apa? Udah ramur, ya Bu, kuping juga udah budak, ya. Mulutnya juga udah nggak fasih. Rugi kita nggak kenal Allah, ya Bu. Rugi kita nggak bisa ngaji, ya Bu. Makanya mumpung masih muda, kalau belajar, ya Bu, masih muda tuh enak, Ibu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Benar Bu? Ya kalau udah ngukir di atas air mah hilang lagi ya Bu. Tapi kalau ngukir di atas batu jadi prasasti itu Bu. Sampai kapanpun ya Bu. Jadi tetap ingat ya Bu. Makanya jangan sampai nungguin tua ya Bu. Kalau mau ibadah Ibu ya, mau urusan agama Ibu, baik urusan dunia kita Ibu, gunakan masa mudamu, jangan sampai nungguin tua. Kita lagi usaha semangat tuh ya Bu, masih muda mah ya Bu. Kalau udah tua loyo. Makanya maaf Bu, laki-laki kalau makin tua terus dia diem baik di rumah, misalnya tuh Bu, nggak ada kerjaannya, makin banyak penyakit, makin banyak yang dirasa Bu. Ya, cuman pagi-pagi orang dulu tweet, mending burung doang kerja kagak tuh Bu, tapi duit pengen banyak, gimana mau dapat ya Bu ya. Makanya seharusnya kreativitas nggak mesti di tempat aktivitas kerja saja, aktivitas dimanapun kita harus bergerak ya Bu ya. Jangan sampai nungguin sakit dan kalau kita nggak ada aktivitas nih, biasa nih misalnya kita kerja nih, atau yang biasa dagang atau biasa apa gitu, terus kita diem aja di rumah bete ya Bu, jenuh ya Bu ya. Makin tua nih kita nih perempuan Bu, harus banyak aktif juga, harus banyak sosialisasi ya Bu, harus banyak silaturahmi ya Bu, harus banyak interaksi sesama teman-teman. Itu kalau banyak relasinya enak ya Bu, makin keluar tuh ya Bu cahaya rezekinya nanti ya Bu. Baik apa aja, mau hasil dagang kah, mau hasil dari silaturahmi untuk bermitra kah gitu ya. Itu nanti kalau misalnya kita masih muda diusahakan, udah tua tinggal enaknya ya Bu. Dan selanjutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kayamu ya, sebelum datang miskin Bu. Kenapa sih Islam kudu kaya? Islam harus kaya karena semuanya pakai duit Bu. Emang semuanya sih nggak mesti harus duit bisa menyelesaikan, tapi biasanya dengan duit bisa terselesaikan masalah kita ya Bu. Contoh, sholat di mukena pakai duit, sajadah pakai duit. Nah iya, beli Quran pakai duit, mau sedekah kalau ada duit mah gampang. Makanya kudu rajin ya Bu. Jangan makin kaya makin pelit. Seharusnya Bu, makin kaya makin takwa, makin banyak sedekah ya Bu. Insya Allah dengan sedekah ya Bu akan mengalir rezeki kita, dibalas 1 jadi 10 bisa jadi 100, bisa jadi 700, bahkan wallahu yudhi'u liman yasha. Ibu, Allah akan membalas sesuai ya keinginan Allah. Makanya Bu, jangan sampai kita jadi orang pecundang ya Bu. Makanya tuh pas adzan sholat aja Bu, kita dengerin ya, hayya 'alas sholat, ayo menuju sholat ya Bu. Kita berangkat sholat, kita tunaikan sholat, kita dirikan sholat. Terus ya Bu, hayya 'alal falah, jadilah engkau orang yang pemenang Bu. Kalau kita jadi orang pemenang ya Bu, insya
tahajudnya, duhanya, sodakohnya, tilawah Quran, mau selembar ke Ustazah saya belum bisa, masih terbata-bata, ya setengah lembar kek, belum bisa juga satu ayat kek. Yang penting istiqomah, ya Bu, dibaca, ya Bu, dipahami, diartikan, ya Bu. Nah, itu niscaya nanti Al-Quran akan menuntun kita, Bu. Karena dengan kita makin banyak ilmu, makin dekat kepada Al-Quran, hidup kita makin dijaga. Yang tadinya maaf, suka barang haram, ya Bu, bisa, ya Bu, minjem pinjol, padahal itu jadi apa Bu? Bikin sengsara, ya Bu. Akhirnya tuh sadar diri, ya Bu. Akhirnya sadar, ya Bu, meninggalkan sedikit demi sedikit sambil dilunasin tuh hutang-hutangnya, ya Bu. Walaupun dia Bu nahan dengan banyak riyadhah puasa. Insya Allah, jangan udah tahu itu barang haram diterusin aja daripada gua lapar. Bu, kalau kita masih hidup mah kita pilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu yang udah tahu haram jangan dibatas Bu. Berarti kita melawan Allah. Kan udah ada kita sering belajar di surat Al-Baqarah, kalau orang yang makan riba berarti itu orang yang siap perang dengan Allah. Bu, boro-boro, dan jalannya pun seperti orang gila. Bu, maaf Bu, orang banyak utang, ya Bu, jalannya seperti boyongan. Kenapa? Pertama puyeng, ya Bu, stres, ya Bu. Nah iya, makanya banyak orang yang apa Bu, bunuh diri, ya, akhirnya membunuh anaknya kecil-kecil, ya Bu, karena banyak hutang, karena banyak pinjol. Tadinya Bu, apa Bu, pertama nggak ada imannya, ya Bu, keduanya hidupnya nggak ngukur diri, Bu, gaya hidup, ya Bu. Jadi belanja jangan ngikutin keinginan, tapi belanja sesuai kebutuhan. Kita mampunya tempe, ya tempe aja dulu, ya Bu, jangan pakai daging, ya Bu. Itu misal, ya Bu, itu bagaimana kita proses mengolahnya aja. Tempe juga bisa rasanya rendang, ya Bu. Tempe bisa rasanya semur, bisa rasanya gulai. Gimana kita ngebumbuinnya, ya Bu. Makanya hidup harus sesuai dengan ukuran diri kita. Jangan ngebanding ukuran orang lain. Ibu kayak pakai baju deh. Baju ibu cukupnya misalnya kayak saya L, ya Bu. Nggak bisa muat buat beban yang biasa pakai M atau S, ya Bu. Atau kekecilan sesek, ya Bu. Atau saya pakai yang double XL, atau kelonggaran, ya Bu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, ukur diri, ya Bu. Jangan ngebanding-banding orang lain. Walaupun maaf Bu, kerjanya sama, kantornya sama, ya Bu, ya. Padahal gajinya juga sama, tapi cara pengolahannya beda, hasilnya beda lagi, Bu. Jangankan satu kantor, Bu, satu keluarga, satu kandungan yang kembar aja rezekinya beda, Bu. Makanya itu apa Bu? Pertama, nih ada tipnya pakai 5B. Apa Bu? 5B, ya Bu. Pertama, nih Bu, untuk kita ningkatin rezeki kita, ya Bu. Pertama, harus B-nya terus belajar. Bu, jangan sampai di sini tahu dagang doang bisa tertolnya di sini. Udah, belajar aja terus, ya Bu, sama orang yang sudah sukses. Belajar sama orang yang sudah berhasil. Jangan cari temen salah milih. Udah ngapain, udah tua kayak begini malah ngapain sih katanya ikut orang-orang kayak begitu. Misalnya gitu deh Bu, kita mau udah ini udah masanya sekarang kita mah begini-gini aja, hidup begini-gini aja begitu, ya Bu, cuma dapat begitu doang. Tapi kalau kita tingkatkan, ya Bu, mindset kita, pikiran kita, saya bisa makan nasi, saya kagak bisa, gitu Bu. Ya Bu, ya bukan apa Bu, kita semakin hari ini Bu, kayak apa namanya, EQ kita harus terus diasah. Ibarat kata pisau mah, ya Bu. Iya enak direndam Bi, ya Bu, tempe direndam
rendang. Rendang saya biasa disemur saja. Jadi nanti kan itu Bu, tahu nggak kalau tempe dibikin di crispy itu enak ya Bu. Gimana kita ngolahnya? Nah, dan selanjutnya B yang kedua Bu, belajar tadi tuh. Yang keduanya harus bersosialisasi. Berarti harus apa Bu? Berinteraksi, bergaul. Jangan ngedekam. Udah kita lagi susah ngedekam baik di rumah. Masa harus keluar? Maksudnya bukan tadi bilang Rasulullah al-harokah barokah, bergerak itu jadi berkah. Bu, pagi-pagi nih kita udah bangun lebih awal, jangan kalah sama ayam. Bu, makanya orang dulu bilang apa? Rezeki lu dipatok ayam, bangun kesiangan mah. Karena ayam Bu, jam 2, jam 1 udah bangun. Bu, udah melihat malaikat turun ya Bu, untuk menjemput rahmat Allah, menjemput maghfirah Allah. Itu ayam. Bu, makanya pagi-pagi udah curahin tuh. Ya Allah, Bu ngomong baik sama Allah, curhat. Saya lagi banyak urusan. Ya misalnya gitu ya Bu, engkau tahu urusan saya, selesaikan urusan saya. Suami lagi sakit misalnya gitu, anak lagi begini, ya Bu lagi begitu, ya Bu. Aja sama Allah. Kalau kita curhat sama medsos diketawain, sulit. Bu. Tapi pun kalau orang yang suka di medsos, di medsos, ya Bu, tuh orang yang suka anggap udah biasa dia biar begitu doang Bu. Tapi kalau kita curhatnya sama Allah, Bu, pertama nggak kedengeran sama orang lain, ya Bu. Keduanya Allah makin cinta sama kita karena kita merasa butuh, jangan sotoy. Bu, urusan kita nggak bakal selesai kalau ngandelin otak doang. Cuma ngandelin tenaga doang, cuma ngandelin ilmu kita doang, kagak sepirak, nggak ada apa-apanya. Sedangkan masalah kita besar, tapi Allah Maha besar. Selesaikan urusan kita, ya Bu, curhat kepada Allah. Itu walaupun itu rasanya manis, Bu. Ya, dan selanjutnya apa Bu? Kita harus apa Bu? Yang B keduanya tadi Bu, harus berinteraksi ya Bu, bersosialisasi. Jadi berjamaah ya Bu. Jadi kalau berjamaah Bu, lempengan kita lagi down ya Bu, lagi terpuruk, ada yang nyemangatin ya Bu. Makanya harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita pilih teman yang bisa apa namanya, satu visi satu misi ya Bu. Jangan bikin cari teman ya Bu, akhirnya bikin tambah dosa, cuman ngerumpi doang, cuman ngomongin orang doang ya Bu. Makanya 3D juga kita tinggalin Bu. Apa Bu? Dalam berinteraksi ya Bu, kita sesama manusia 3D. Pertama Bu, dengki, dongkol, apa Bu? Dengki, dongkol sama apa? Dendam. Bu, orang yang masuk surga amalannya walaupun kata Rasulullah biasa-biasa aja, dia ninggalin ini Bu, ninggalin apa? Dengki, dongkol, dendam. Bu, iya itu karena kalau dalam kita berusaha, bekerja, Bu, berinteraksi, berumah tangga, kalau ada dongkol, rahmat Allah kagak turun. Bu, kalau kita ada dengki, ya Bu, mental tuh rezeki kita tadinya mau nyampe, dia benci sama orang, dengki sama orang, mental lagi. Yang ketiganya jangan punya hati dendam. Tuh kita buangin tuh minimal 3 itu aja Bu, dongkol, dengki, dan dendam ya Bu. Dan yang B selanjutnya adalah Bu, kita harus banyak apa Bu? Banyak bersilaturahmi. Rezeki akan tambah, umur kita tambah. Menginginkan kita jadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya udah pernah bilang dong, Nabi Musa aja Bu, Nabi Musa pernah curhat sama Allah. Ya Allah, saya telah ibadah kepadamu. Kata Nabi Musa, apakah ibadahku ini bisa menyenangkan engkau ya Allah? Tapi kata Allah,
diri kita sendiri, untuk menahan diri dan menahan hawa nafsu. Tapi kata Allah Ta'ala, aku akan senang bila engkau sering berbagi. Dulu. Jadi selanjutnya yang B-nya adalah harus bisa berbagi. Makin kaya, makin banyak sedekahnya, ya Bu, makin banyak manfaatnya. Makanya jangan sampai kita, Ibu, tadi jadi orang yang pecundang, harus jadi orang pemenang. Ibu, dengan 5B tadi, ya Bu, harus belajar berjamaah, ya Bu, berinteraksi, cari teman yang satu visi, satu misi, ya Bu. Terus kita harus jadi orang yang bermanfaat, ya Bu, dan harus terus berbagi. Insya Allah hidup kita, ya Bu, tambah berkah, ya Bu. Jadi jangan diem aja di rumah, ya Bu, udah gak bisa apa-apa, nggak mau nyari ilmu. Karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Insya Allah harus istiqomah Bu, ya Bu. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang di sini beristiqomah, ya Bu. Bukan saya kenapa harus ada nih absen apa sih gini, bukan apa-apa, ini semuanya di absen sama Allah Bu, ya, semuanya di absen sama Allah. Karena Bu, yang istiqomahlah itu, ya Bu, kata Rasulullah, min alfi, 1000 kebaikan daripada wali Bu, lebih baik 1000 kebaikan wali. Subhanallah, kalau kita bisa istiqomah. Itu pertama Bu, ya, tadi Rasulullah Bu, Qiyamul lain didawamkan. Yang keduanya, Bu, Rasulullah dalam perkara hidup sehari-harinya harus mempelajari Al-Quran. Jangan pernah putus asa Bu, mau belajar masih terbata-bata juga Bu deh, ya Bu, terus belajar Bu. Karena dengan belajar kita akan yang salah-salah masih dimakbuk, ya Bu, karena kita masih belajar. Terus yang ketiganya Rasulullah Bu, selalu sholat berjamaah. Bu, berjamaah berarti banyak. Kita nih ada anak-anak nih, kayak Makro ada anaknya perempuan bisa berjamaah berdua, ya Bu. Jadi nggak mesti kita perempuan misalnya ke masjid, ya Bu. Tapi kalau misalnya dekat rumahnya dekat masjid sih bisa enak ke masjid, ya Bu. Tapi kalau misalnya kita ada 2 orang teman, ya Bu, untuk berjamaah, lakukan sholat berjamaah. Ini mah di masjid mah bareng-bareng perginya, jarak bareng-bareng, nih Bu. Giliran sholat di masjid masing-masing masalah. Seharusnya sholat berjamaah, ya Bu. Karena berjamaah lebih afdol, ya Bu. Kita dapat 27 derajat ketimbang 1. Banyak salahnya lagi, ya Bu. Tapi kalau kita berjamaah, yang salah tetap dapat 27 derajat karena ditanggung imam, ya Bu. Makanya imam juga harus tahu ilmunya. Yang keempatnya, Ibu, perkara Rasulullah yang selalu harus kita kerjakan dalam tiap harinya agar hidup kita tambah berkah, dunia akhiratnya hasanah, yaitu apa Bu? Sedekah subuh, Bu. Beberapa pun Ibu niatin sedekah subuh. Dan setiap amalan marah, misalnya kita, ya Allah, saya lagi susah, ya Allah, selesaikan urusan saya lagi banyak hutang, ya Allah, saya lagi banyak penyakit, ya Allah. Nih kalau kita ngasih sedekah, Bu, dalam setiap beramal Ibu munajat sama Allah, boleh Bu, minta, ya Bu, sama Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya, ya Allah, selesaikan urusan saya, ya Allah, lancarkan rezeki saya, boleh Bu, ya Bu. Dan kita setiap saat wajib berdoa karena kita makhluk, ya Bu, dhaif. Ya, kehidupan ini nggak ada yang pasti kecuali ketentuan Allah, semuanya pasti, ya Bu. Kita nggak bisa apa-apa, makanya banyakin doa setiap pekerjaan kita Bu deh, ya Bu. Misalnya kita lagi niat habis puasa nih, ya Bu, ya habis puasa, makanya tuh doanya pas kita iftar itu banyakin doa. Kalau kita makan pas iftar habis buka, dihabek apa baik. Enggak sempet doa. Padahal tuh pas kira Allahumma lakasum tuh kita udah teguk air, ya Bu. Nah, baru dah kita tuh doa, ya Allahumma lakasum tuh bika aman tuh ala rizkika atau tuh darat doa wa tarati berdoa serta atur insyaallah taala ya aminin. Nah, kita doa tuh kita habis iftar itu doa diijabah Bu deh. Ya, makanya lepas
ikutin tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikutin Bu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai, kecuali bacaan apa Bu? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ya Bu. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ya Bu. Sampai la ilaha illallah. Kita jawabkan ya Bu ya. Nah, Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Banyakin doa ya Allah, angkat segala penyakit saya ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah, ketemukan obatnya. Ya Bu, misalnya kita lagi seret rezeki ya Allah, lancarin rezeki saya, buka pintu-pintu rezeki saya yang mampet-mampet ya Allah. Kalau itu karena dosa saya, ampunin segala dosa-dosa saya. Itu rombongan itu doa Bu. Pakai bahasa kita baik. Kalau Ibu Dega pakai bahasa Arab kan, ya Bu. Kalau misalnya pakai bahasa Arab kan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wa ghina wa, misalnya nggak bisa, ya udah pakai bahasa kita aja, ya Bu. Pakai bahasa kita, Allah tahu. Jadi kesempatan karena Bu, kita nih di wilayah Indonesia, bukan di tanah Arab, ya Bu, bukan di Saudi, bukan di Mekah Madinah, ya Bu. Kalau di sana tempatnya ijabah Bu, di Mekah Madinah atau di Akut ya Bu, di apa Masjid Al-Aqsa ya Bu, itu tempatnya memang ijabah, tempatnya tuh di Raudhah, di apa Arafah, di Mina, itu tempat-tempatnya. Tapi kita ada waktu-waktu yang sering kita lalai, padahal itu ijabah doa ya Bu. Mudah-mudahan Ibu walaupun sekelumit ini jadi giroh, jadi penyemangat kita yang tadinya loyo dalam urusan dunia kita, urusan agama kita. Semoga Allah angkat derajat kita, Allah cahayai hati kita, cahayai rumah tangga kita, ya Bu, cahayai segala hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wa bari ya karim, wa bari ya rahim, ya arhamar rahimin, ya arhamna, ya arhamar rahimin, ya arhamna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'matahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radadta wa la karban illa kashafta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha